Selamat datang di episode terbaru Adu Canda. Ini adalah program terbaru dari Nyala OCBC NISP. Di sini kita akan datangkan 2 orang komika yang akan ngebahas topik menurut perspektifnya mereka masing-masing. Yang pastinya diwarnai dengan beragam komedi. Nah, hari ini adalah topik yang sering sekali jadi obrolan anak-anak zaman now, yaitu pekerjaan versus passion. Ada kubu yang suka banget apa aja yang penting jadi duit, kerjain apa aja gua jalanin. Ada yang dikit-dikit harus sesuai passion. Ada teman gua yang resign dari kantor, pas gua tanya, lu ngapain sih resign? Gue bilang gue mau ngejar passion. Padahal kalau dia mau ngejar passion, dia bisa aja datang ke rumah sakit karena bakal banyak passion di sana. Nah, oke, penasaran dengan pandangan dari perspektif komika kita yang pertama? Langsung aja kita panggilkan Tretan, founder dari Cuaks Muslim. Beli bensin bersama Susi. Yuk kita nyalain bersama OCBC. Masuk nih, bisa gantiin Rich Brian nih. Yes. Tapi sebelum saya mulai, di sini ada Anyun Cadel ya. Dia orangnya cadel ya. Tapi kalau saya pikir-pikir enak jadi cadel, dia nggak bisa jadi ormas radikal. Karena kalau dia demo gitu marah-marah, bakau gitu kayak. Nggak akan marah bro. Jadi yang di dalam lagi ibadah, orang cadel tidak takut nih. Nah. Tapi jadi Anyun Cadel juga nggak enaknya dia, bro. Intinya ijab kabul nggak sah loh bro. Loh, ijab kabul itu kan harus jelas satu tarikan nafas. Dan ada syaratnya nggak boleh cadel kalau nggak salah. Itu ngomong saya terima gitu. Itu boleh sah kalau saksinya juga cadel juga mungkin gitu. Biasanya sah jadi gitu. Baru boleh itu ya kan. Kita sekarang ngomongin passion dan kerjaan ya. Sudah pasti ya passion orang Indonesia apa? Mencari uang. Terutama bagi anak muda nyari uang. Menurut saya cari uang zaman sekarang tuh lebih gampang daripada zaman dulu. Zaman dulu kita mau cari uang itu harus kerja dulu. Nungguin email dari Lina Job Street ya kan. Juga harus nulis CV. Harus kenal orang dalam, kelamaan gitu. Sekarang mau cari kerja gampang. Kalau gak percaya yang mau duit tinggal buka akun-akun selebgram, seleb TikTok. Syaratnya apa? Komen, follow, tag 3 teman kamu. Nah. Itu kalian sudah bisa dapat duit, iPhone, motor, dan juga cercaan sesama netizen. Biasa ada yang komen tuh, kalau mau duit kerja dong. Ya itu kerjanya komen ada. Ada orang-orang kita yang memang kerjanya komen bro. Loh, netizen kita ini kerjanya komen. Loh, apa sih yang gak dikomen? Israel datang di komen. Lanjut gak nih? Israel datang di komen. Coldplay datang di komen. Mungkin yang komen gak kebagian tiket mungkin ya kan. Siapa yang gak dikomen? Sekarang artis cerai dikomenin. Bahkan artis buka hijab juga dikomenin bro. Biasanya diprotes tuh. Lu ngapain sih ngurusin hidup orang, komen-komen terus? Itu komen lagi pelatihan kerja. Untuk bersiap kerja sebenarnya di mana? Kerja sebenarnya adalah di kolom komentar Just No Limit. Ya. Loh iya, karena sekarang kalau kita lihat Just No Limit itu adalah dia giveaway magang ya. Dia baru giveaway. Karena kalau kita lihat leluhur giveaway sudah pasti tahu kita leluhur giveaway adalah Mbak Imwong gitu teman-teman ya. Dan juga kalau giveaway senior ada Putra Siregar. Oh itu sering bagi-bagi iPhone tuh. Baik banget ya. Dan kalau kalian pengen melihat orang-orang religius, ceklah komen-komen mereka. Doa-doanya. Semoga dengan ini Tuhan aku. Apapun HP-nya. Boleh deh Bang Putra. Kalau bisa iPhone 14 ya. Enggak dong, itu Anda request namanya. Tapi kalau Anda mau lihat komen-komen religius, buka aja komen-komen mereka ya kan. Tapi saya nggak ada masalah ya dengan artis yang giveaway ya.
Cuma mungkin itu jadi alasan pejabat-pejabat kita, mungkin ada yang korup gitu, ada yang duitnya nggak sampai ke rakyat. Kalau ditanya, loh, Menteri Sosial, mantan Menteri Sosial, kenapa nggak dikasih ke rakyat? Sudah diwakili nama selebgram? Mungkin begitu ya kan, mungkin ya. Cuma kalau saya lihat ya netizen-netizen yang suka komen, kalau cuma minta-minta giveaway saya sih nggak masalah ya. Yang saya nggak setuju kalau ada netizen komen sampai hate speech, ngata-ngatain, sampai artisnya nggak kuat, biasanya matiin komen. Ya kan biasanya nih artis-artis yang pindah agama gitu, yang dari jumlahnya banyak ke yang sedikit gitu, biasanya tuh matiin komen tuh ya kan, sampai nggak kuat matiin komen. Tapi saya masih wajar ya kalau artis matiin komen masih wajar. Yang nggak wajar tuh kalau ada pejabat-pejabat waktu itu gubernur, misalnya jalanan rusak matiin komen. Ada waktu itu saya bupati, dia bupati habis nutup gereja matiin komen, bro. Anda mah komenan netizen aja takut loh, Anda pejabat loh bro. Gimana Anda mau menghadapi chat GPT AI nanti bro? Anda mah komen aja takut gitu. Masalahnya kan Anda wakil rakyat, mau mendengar suara rakyat. Suara komenan aja Anda tutup loh bro. Mic dimatiin, komenan dimatiin. Ya. Pejabat kuak. Itu bro. Coba kalau saya lihat memang kadang komen-komenan, sekali lagi ya, komenan netizen itu jadi passion aja mungkin bagi orang Indonesia. Mereka tuh komennya nggak cuma ngatain doang. Yang paling saya benci nih ya, komenan netizen yang ngurusin hidup orang. Ini paling banyak. Ada artis beli mobil. Mobilnya kok itu, mending beli mobil ini. Mohon maaf, Anda orang leasing apa bukan? Ngapain ikut ngurusin itu? Orang artis beli rumah di komen, ngapain sih rumahnya kayak gini, mending begini. Yang paling banyak adalah netizen yang ngurusin relationship artis. Ini nih yang paling malas. Bahkan ada tim-timnya. Ada Tofu, boys. Torik Fuji. Ada timnya loh. Dan mereka ini sampai ngurusin kayak, mending Torik sama Fuji aja, jangan sama Cika. Nikahnya sama Fuji aja. Gini deh, Anda keluarganya bukan. Tetangga bukan. Nyumbang prasmanan aja bukan ada gitu. Minimal kalau Anda mau ngasih saran, mending sama ini kasih info weton juga sekalian gitu. Tori gak cocok sama Cika karena sama-sama Minggu Pon gitu. Mending begitu ya. Dan kalau saya lihat lagi di modern sekarang ini, passion orang itu bisa jadi kerjaan. Seperti kalau kalian lihat nih di mana? Di TikTok. Itu banyak sekali kerjaan-kerjaan baru yang bahkan belum terdata di Disnaker loh teman-teman. Kalau nggak percaya, dan kalian bisa kerja apa aja di TikTok bro. Kalau kalian bisa orang tua, Anda orang tua menganggap nggak terima di mana-mana, Anda masih bisa kerja mandi lumpur, ya kan? Meskipun menurut saya nenek-nenek mandi lumpur itu kejam. Selain kejam nggak seru juga. Harusnya kalau mau lebih seru, lumpurnya lumpur hisap lebih seru. Jadi neneknya, yuk guys tap layar guys, kalau enggak saya tenggelam nih guys, blub. Nah, gitu itu lebih seru bro. Karena nenek-nenek mandi lumpur ngapain gitu? Kalau Anda apa? Anda misalnya anak muda, punya tangan tapi nggak punya kaki, Anda masih bisa kerja di TikTok, live TikTok. Anda tinggal tulis nama orang, yuk Coki, terima kasih bunganya kak, gitu ya. Dustin, terima kasih bunganya, terus ditaruh di air. Nah, masih bisa kerjaan itu. Kalau Anda anak muda, tangannya males, kakinya males, atau Anda bisa dibilang mungkin stroke ringan mungkin ya. Masih bisa Anda kerja, tidur sambil live ada bro. Coba itu membantah motivator itu apa financial planner itu patah semua sama orang-orang itu. Loh, siapa John LBF ngomong kalau mau kerja jangan tidur doang. Ini di TikTok tidur malah cari kerja. Malah itu yang tidur kalau bangun nggak dapat duit itu. Itu di TikTok tuh banyak kerjaan-kerjaan yang bahkan nggak kepikiran gitu. Tidur jadi kerjaan. Karena gimana ya, saya ini sebagai orang yang sudah punya anak, punya istri juga, sudah menikah. Ini juga mau ngasih saran finansial nih kepada teman-teman yang mau menikah. Mungkin ada penonton
yang sedang menonton ini anak muda yang mau nikah, mungkin saya mau kasih tip nih. Tapi ini tips khusus buat yang nikah satu agama ya. Karena kalau beda agama jangan ngurusin duit, ngurusin perdebatan keluarga dulu. Ya. Tapi menurut saya nikah beda agama masih lebih mending daripada nikah beda pilpres ya teman-teman. Karena ini bisa jadi kemana-mana gitu. Misalnya suaminya mau nanam pohon beringin, jangan beringin, wah, mending kita beli banteng. Gitu. Mending beda agama daripada pilpres ya. Nah ini saya mau ngasih tahu kalau buat teman-teman yang mungkin mau nikah, mau ada rencana nikah, kalau bisa misalnya budget pas-pasan, nggak usah ngundang banyak-banyak orang. Saya belajar dari pengalaman saya, dulu saya nikah sama istri saya orang Banjar. Pas saya datang ke keluarganya bilang, nanti kita undangannya cukup 3 katanya. 3 apa Pak? 3.000 orang. Mohon maaf, ini nikah apa konser Denny Caknan ya Pak? Gitu. Dan itu 3.000 orang, 2.900 nggak kenal saya ya kan. Jangankan saya, istri saya juga nggak kenal gitu. Pas kita di pelaminan ada ibu-ibu nangis ke mertua saya, selamat ya Bu, selamat. Saya nanya istri saya, siapa? Nggak tahu katanya. Mohon maaf, siapa? Berarti jangan-jangan nih 2.000 orang AI semua nih bro. Nggak, jadi mending kalian ngundang kalau memang budgetnya nipis, nikah ya kecil-kecilan aja gitu. Undang yang penting-penting dan tolong kalau acara-acara nggak penting tuh nggak usah. Seperti bridal shower. Ya Allah, ini cuma buat satu postingan foto Anda ngabisin berapa juta itu bro? Udah bajunya kembar-kembaran, mukanya ceweknya dicoret-coret, biasa gambar kelamin di sini nih bro, waduh. Udah boros mesum lagi ya kan. Ini jangan. Ini juga saran buat teman-teman yang mau nikah, kalau misalnya rumah kalian di gang, gak usah maksa nikah nutup jalan. Mending sekarang nikah di KUA doang, banyak tren anak muda sekarang nikah di KUA daripada maksain nutup jalan. Karena mohon maaf ya, kalau Anda nikah nutup jalan, Anda memang direstuin orang tua, tapi Anda dilaknat sama pengguna jalan. Terutama di Jakarta ya, Di Jakarta udah macet, ditambah ketutupan jalannya. Ya Allah, setiap orang lewat nyumpahin Anda. Bikin macet aja gue sumpahin, zupa sup lu gak enak. Nah, gue sumpahin es krim lu mencair. Gue sumpahin lu ijab kabul ngeblank. Ya, biasa gitu. Jadi jangan dipaksain nikah ya kan. Dan juga karena sehabis nikah itu masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus disiapkan. Untuk kehamilan aja nih. Saya mau kasih bocoran nih buat teman-teman yang mau nikah, yang mau persiapan hamil. USG itu kelihatan atau nggak kelihatan bayinya tetap bayar loh kalian. Tetap bayar full bro. Kelihatan setengah bayar setengah nggak bisa. Harus full, ya kan? Belum lagi kalau kalian nanti istri hamil operasi sesar. Kalau BPJS gratis kayaknya. Kalau teman saya kemarin bayar dia sekitar 9 juta. Kalau kalian duitnya udah habis di bridal shower, nikah kebanyakan tamu, Anda nanti bayar lahiran nggak bisa. Kalau bayar lahiran sesar 9 juta, Anda cuma punya 5 juta, tetap dilahirin. Tapi dijahitnya pakai benang pancing nanti. Mantap. Anak Anda diangkat, nih Bu, bayinya mancing mania, mantap gitu. Ya kan? Belum lagi kalau saya perhatikan nih sekarang, ya Allah, saya kemarin biaya lahiran udah mahal. Biaya sekolah, biaya sekolah. Ini playgroup loh bro, playgroup. Saya cek kemarin di Jakarta Selatan, playgroup itu biayanya 100 juta bro. Mohon maaf, ini saya mau 100 juta kalau yang ngajar langsung Ki Hajar Dewantoro saya mau. Ya kan? Jadi ya sekali lagi ya buat teman-teman anak muda, daripada nyalahin siapa-siapa, mending kita nyalain semangat untuk mengatur keuangan lebih baik bersama OCBC. Selamat malam, saya Tretan Muslim. Iya, itu tadi penampilan dari abang kita Tretan Muslim. Makasih bang, udah bikin kita semua ngakak guling-guling. Nah, untuk selanjutnya akan ada komika yang bakal lebih kocak lagi. Langsung kita panggil Anyun The Picking Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi jujur nih, saya sebelumnya mau terima kasih kepada OCBC NSP udah ngundang saya. Mantap. Makasih. Alhamdulillah cicilan mobil bulan ini kebayar. Beneran. Jujur saya tuh ditagi-tagi sama debt collector. Ditagi sama bank lain nih. Ini nih bank NSP jadi contoh nih. Di saat bank lain nih ngasih tagihan ini ngasih cuan. Nah itu bank lain tuh kayak gini tuh ngasih cuan, yang ngasih tagihan. Dan saya tuh jujur nih senang banget nih satu episode sama Tayatan Muslim. Karena Tayatan Muslim tuh kalau videonya tayang pasti bakal banyak yang nonton kan? Bener. Senang tuh. Tapi ini masalahnya tuh Tayatan Muslim pakai mata ini suka pinggir jurang kan? Ini bakal jadi masalah buat saya kalau dia kena somasi. Saya juga bakal jadi ikutan kena kesehatan juga. Muslim saya nggak siap di somasi sumpah. Cicilan masih banyak. Saya tuh belum siap, rumah saya didatangi ormas, nggak siap. Makanya tolong nih NSP nih ya, bikin video pas begitu aja, kasih sekatan, kasih batasan gitu. Jadi ada yang aman dan nggak aman. Kalau dia nggak aman, soalnya saya mah aman. Tapi ini mah nggak apa-apa lah. Kalau saya emang di somasi nih ya, NSP tolonglah kopoi asuransi saya dan keluarga saya. Seenggaknya aman hidup keluarga saya kan. Tapi ini masalah passion dan kerjaan. Tapi jujur saya kalau passion tuh kerjaan tuh saya tuh suka pilih-pilih. Bukannya saya sombong. Tapi kan saya cadel ya. Nggak bisa semuanya diambil. Ini kenapa saya bisa ngambil kerjaan ini? Karena nggak ada huruf R-nya. OCBC NSP aman. Kalau di bank lain nggak bisa itu. Terus ngomongin masalah duit, alhamdulillah. Gagal stand up tuh mengubah hidup saya. Tapi sebelum stand up hidup saya tuh bener-bener miskin, nggak ada duit. Bahkan nih miskin saya tuh di bawah garis kemiskinan. Miskin, nah saya diinjak nih. Bener. Kenapa? Karena zaman dulu nih saya sebelum stand up mau makan aja susah. Saya ini bisa makan harus nunggu bencana alam. Bener. Di kampung saya tuh sering banjir tuh. Kalau banjir tuh saya senang karena kenapa? Dapat bantuan, dapat Indomie, sadencis, kornet. Senang. Makanya nggak apa-apa kampung saya sering banjir, yang penting saya jangan ke bawah anyut. Sekarang malah alhamdulillah perut saya tuh buncit ke depan. Zaman dulu sebelum susah ya, perut saya tuh ke belakang cekung. Bener. Jadi kalau saya main bola sama temen-temen saya bolanya nempel ke sini nih. Tinggal dipencet aja ke belakang, tak jatuh bolanya. Saya ini ceng-cengin saya tuh sama teman-teman saya, katanya saya tuh busung lapar, cacingan, kurang gizi. Padahal memang iya, tapi ibu saya tuh nggak nerima. Sampai nyari solusi gimana anaknya gemuk, gampang mama, kaya. Akhirnya ibu saya tuh nemu solusinya. Saya tuh dikasih vitamin. Tapi ini mohon maaf, ibu saya tuh kurang pemahaman. Otaknya agak kurang. Ini vitamin ini penambah nafsu makan. Jadi saya ini minum vitamin, nafsu makan saya emang tinggi. Tapi kan di rumah stok makanan nggak ada. Beneran. Saya jadi nafsu amarah. Sebelum dikasih vitamin begitu lapar aman tinggal tidur selesai. Tapi begitu dikasih vitamin bener badan menggigil. Ini kayak sakau. Teriak-teriak saya nasi mana? Tuh saya tuh zaman dulu saya mikir tuh hidup saya tuh nggak mungkin sukses. Karena selain miskin saya dikasih otak yang bego. Saya tuh kalau tiap jenjang pendidikan nggak pernah naik kelas. SD pun saya pernah nggak naik kelas. Ini gara-gara kenapa coba? Gara-gara saya takut sama guru. Jadi zaman dulu guru SD saya itu dulu selalu bilang gini kan, anak-anak jangan mencontek. Saya takut. Dan guru SD saya dulu suka bilang gini, anak-anak jawabannya nggak boleh sama. Kalau sama nilainya dibagi 2. Mengerti? Iya bu. Waktu itu ada soal bahasa Indonesia. Soalnya begini, nasi telah menjadi titik-titik. Teman Anyu nulis bubur. Yang sebelah nyontek, nulis bubur kan. Jawabannya nggak boleh sama, ganti. Oh iya, kupat tahu. Yang sebelah nyontek lagi kan, nulis kupat tahu kan. Jawabannya nggak boleh sama, ganti nasi lengko. Yang paling apa siapa coba? Anyun. Itu jumlah siswa ada 58 siswa. Anyun duduk paling belakang. Itu semua nasi udah ditulis. Nasi goreng, nasi padang, nasi kuning semua. Sampai Anyun bingung. Tapi Anyun orangnya visioner, mikir ke depan. Ini kayaknya nasi jadi di situ Anyun gak naik kelas tuh. Orang emang bener ya kan? Udah makan emang jadi apa lagi coba? Di situ tuh. Tapi Anyun tuh tinggal di kampung ya. Di kampung Anyun tuh orang tuh masih nggak percaya dengan namanya teknologi. Masih nggak percaya sama Google. Padahal sekarang kan Google tuh emang bener semua ya. Nanya apa-apa kita ke Google. Dan nggak percaya nyimpen duit di bank.
lebih percaya nyimpen duit di bawah bantal. Karena di kampung Anyun itu masih percaya yang namanya tahayul. Lebih orang percaya nanya ke kuburan. Bener. Ini maksud di kampung Anyun ada kuburan yang dikeramatkan namanya Abah Samanta. Jadi orang-orang pada ke situ. Ada yang nanya togel, nanya jodoh, nanya kerjaan, semua ke situ. Ampe nih, teman Anyun pada saat mau ujian nasional, dia nanya fisika ke Abah Samanta. Coba bayangin, coba nanya fisika. Ini kan kasihan Abah Samanta di bawah lagi ditanya masalah agama. Masuk soal fisika nggak pusing gimana coba? Takutnya tuh Abah Samanta salah ngejawab gitu lagi sama malaikat. Siapa Tuhanmu dijawab Newton, kan salah kan? Sama disiksa lagi. Masuk fisika kan pusing ya. Tapi alhamdulillah benar tuh. Stand up tuh mengubah hidup Anyun tuh. Gara-gara stand up, hidup Anyun tuh sekarang enak. Dan bahkan Anyun sekarang punya cewek tuh cantik. Bahkan menurut Anyun tuh ini sempurna pisan. Sempurna. Selain cantik, pintar, kaya. Dan dia pekerjaannya tuh dokter gigi. Kenapa dia mau sama Anyun? Muka gak jelas kan? Tapi Anyun tahu tuh, cinta itu harus saling memiliki, saling membutuhkan. Dia dokter gigi dan saya pasien, jadi saling membutuhkan. Saya hitungannya tuh rawat jalan seumur hidup sama dia tuh. Dan dia ini tuh bapaknya tuh orang Singapura. Jadi dia itu nggak bisa pasti ngomong bahasa Indonesia. Jadi dia selalu ngechat sama Anyun tuh pakai bahasa Inggris. Jadi Anyun kalau ngechat sama dia tuh harus ada orang ketiga. Anyun, cewek Anyun, sama Google. Karena Anyun gak ngerti bahasa Inggris. Padahal dia ngechat gini, let me know. Kan Anyun gak tahu apa arti let me know ya. Anyun tulis di Google, let me know yang keluar dari lagu BTS. Anyun kasih ke dia. Terus dia nulis lagi, let me know. Anyun kasih lagi ke dia lirik lagu BTS. Sama dia kasih tahu Anyun, iya ini kan lirik lagu BTS, moy moy. Sampai waktu itu saya pernah disuruh ngobrol sama bapaknya. Bapaknya gak bisa banget ngomong Indonesia. Jadi setiap bapaknya ngomong saya cuma bisa 3 kata. Oke, good, thank you. Dan karena cewek Anyun itu cantik, cantiknya bener-bener luar biasa. Jadi cewek Anyun tuh insecure, masalah berat badan. Masalah berat badan dia masalah. Kalau bagi Anyun mah gak apa-apa, dia mau naik berapa kilo juga tetap Anyun mah cinta, suka. Bener, karena udah bener-bener sayang ke dia tuh. Dia waktu itu Anyun ketemu sama dia. Dia curhatkan, Anyun, berat badan aku naik. Gak apa-apa sayang, mau naik berapapun juga aku mah tetap suka sama kamu. Ih aku gak mau nih, gimana nih berat badan aku naik. Terus Anyun tanya, emang berat badan kamu naik berapa? Naik 75 gram. 75 gram. Ini kan Mami Sukses isi 2 juga gedean Mami Sukses isi 2 100 gram. Lagian Anyun bingung, ini cewek Anyun nimbangnya gimana? Coba kan timbangan kiloan ya. Dia pakai timbangan kue gitu kan. Sama tepung sama gula gitu kan, jadi kue nastar. 75 gram nggak kelihatan sama kita kan. Jadi kan sampai dia tuh stres kan, Anyun itu gimana dong solusinya, gimana kasih tahu dong saya supaya ini turun berat badan nih 75 gram. Akhirnya Anyun kasih tahu ke dia, namanya Moy Moy kan. Moy Moy ya, Moy Moy dalam hidup pernah nggak? Amanya tanya gitu, pernah tuh Anyun keluar apa ya. Kalau angin makan tut itu namanya. Nah gampang Moy Moy solusinya mah. Moy Moy nya jangan dibuang. Dibawa ditimbang itu berapa gram. Itu kalau 40 gram minum Vegeta. Itu dibawa lagi ditimbang. Kalau sampai 75 gram aman tuh. Berat badan turun kan. Semenjak saat itu Moy Moy kalau mau yang gak pernah dibuang dibawa ditimbang. Itu tuh. Dan hidup begitu Anyun alhamdulillah sekarang udah sukses ya. Ya duit mah lumayan ada. Tapi banyak orang yang tiba-tiba minjem duit. Orang yang kenal tiba-tiba minjem duit ke Anyun. Bahkan nih teman SD yang gak pernah nge-WhatsApp Anyun tiba-tiba nge-WhatsApp minjem duit. Nyun masih ingat saya enggak? Pinjam duit atuh. Nah sama saya gak dibalas. Dibalasnya gini aja. Maaf ini dengan siapa? Dia ngebalas lagi. Ih Anyun sombong mentang-mentang udah jadi artis. Kenapa saya balas gitu? Soalnya dia pakai foto profil bukan foto profil dia. Pakai foto profil Naruto. Kan saya SD nggak di Konoha kan ya. Saya nggak sebangku sama Sasuke. Sekolah saya nggak diajarin saingan enggak. Makanya saya balas pinjam aja tuh ke Sasuke tuh lagi banyak duit habis ngejual tanah di Konoha. Tapi untung nih foto profilnya dia foto profil Naruto. Coba kalau foto profilnya yang emang kita takut. Presiden Republik Indonesia coba. Nyun, masih inget nggak? Saya nganu mau pinjem duit lah.
Utang negara aja belum lunas apalagi ke saya Pak. Wes. Gokil politik ya. Tapi sekarang tuh bagi Anyun tuh kerjaan selain stand up juga sekarang Anyun tuh aktor. Beneran. Di Wikipedia ditulis nama Anyun tuh aktor. Bener. Ternyata di Wikipedia ada enggak? Enggak ada kan? Kalah sama Ulet Bulu ada di Wikipedia. Ulet Bulu mah. Bener aktor film Anyun alhamdulillah banyak. Tapi menurut Anyun ada adegan yang paling sulit. Yaitu adegan netesin air mata. Karena Anyun seorang komedian susah buat nangis. Waktu itu Anyun pernah dapat adegan sama artis seksi. Jadi di adegannya artis itu tuh dia habis diputusin sama cowoknya. Cowoknya pergi terus dia nangis. Anyun nyamperin dia. Terus meluk dia. Ikut nangis. Ya udah kamu yang kuat ya. Di adegannya begitu. Tapi pada saat take begitu Anyun meluk dia nggak bisa nangis. Enak ternyata ya. Asli. Dan si cewek artis itu tuh malah sengaja sama dia digoyang-goyangin gini. Ya Anyun tambah sedih kan ya. Tapi di situ beneran Anyun nangis. Ini kamera kenapa nggak dimatiin gitu? Anyun kan bisa buka celana gitu. Tapi selain itu ada adegan yang paling sulit bener. Kemarin Anyun tahun kemarin dapat peran tuh jadi pocong. Ini beneran jadi pocong. Tapi bukan Anyun mati jadi pocong ya. Ini peran jadi pocong. Dan di make upin pocong itu bener-beneran takut pakai kain kapan pakai pocong. Begitu Anyun ngaca di kaca tuh ini beneran takut. Sampai pocong yang asli tuh ngeliat, wih takutan dia dibanding gue gitu kan. Gue udah 7 tahun jadi pocong. Susah banget adegan jadi pocong tuh. Dan ribetnya itu pocongnya ini tuh memang benar di make upin pakai kain kapan gitu. Dan adegannya yang kalian tahu nih, kalau pocong tuh kan adegannya loncat-loncat. Bener gak ya? Nah sutradaranya so tahu. Bener, Anyun pocong mah nggak loncat-loncat tapi ngelayang. Nah jadi Anyun tuh dibikin ngelayang kan ini ngeribetin Anyun kan ya. Jadi adegannya itu jadi diambil cuma gambar segini. Jadi di bawahnya Anyun pakai skateboard supaya kelihatan ngelayang. Segoblok-gobloknya Anyun tahu ilmu fisika, ilmu gravitasi, ilmu keseimbangan. Kalau main skateboard, kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang, tangannya begini. Seimbang. Tony Hawk begini main kan seimbang. Kan Anyun pakai kain kapan kan? Kaki ini kan diikat kan? Yang ini kan diikat kan ya? Begitu maju ya jatuh Anyun. Itu bisa jadi pocong beneran mati itu. Dan masalah nggak sampai di situ. Ada lagi adegan yang paling sulit. Ini yaitu Anyun jadi pocong. Adegan dikubur hidup-hidup. Beneran. Ini kalau udah mati udah nggak usah dikubur lagi. Udah ada batu nisannya. Dikubur hidup-hidup. Langsung diangkat sama lawan main Anyun. Adegannya begitu. Awalnya saudara bilang, Anyun ini adegan berbahaya. Mau pakai stand in nggak? Karena Anyun aktor. Nggak usah. Anyun aja. Jar Hadian mah lewat. Nggak pakai stand in Anyun tuh. Jadi Anyun nggak pakai oksigen, nggak pakai alat bantu apapun. Jadi cuma punya waktu 40 detik. Lewat 40 detik Anyun mati. Dikubur itu kan. Wah itu semua panik tuh saudara. Ini siap-siap. Pokoknya ingat Anyun cuma punya waktu 40 detik. Jangan lama-lama langsung diangkat. Siap-siap. Adegan mulai. Anyun dikubur ditutupin tanah. Nah ini nih. Lawan main Anyun yang goblok nih ya. Lawan main Anyun Kang Jopi Project sama Vico Coca-Cola. Nah begitu Anyun dikubur nih. Yang mereka harusnya diangkat Anyun. Mereka improv ngelucu di atas. Nggak inget Anyun di bawah. Sumpah. Anyun udah nungguin. Udah pengap. 30 detik lewat dia masih ngelucu aja. 40 detik udah lewat dia masih ngelucu. Sampai pocong sebelah udah nanya ke Anyun. Mas penghuni baru iya. Masih belum diambil aja. Saya udah deg-degan. Malaikat datang ke Anyun nyamperin siapa Tuhanmu. Anyun jawab Newton. Ya udah. Sekian dari saya Anyun. Terima kasih. Tadi kita udah dengerin stand up-nya Bang Tretan Muslim sama Abang Anyun Cadel. Gimana guys? Tadi Bang Tretan, apa ya Bang yang salah Bang dari kehidupan kita Bang? Itu netizen tuh suka ngurusin hidup orang. Semua diurusin, jangan gini dong, jangan pacaran sama ini dong, jangan gini dong. Banyak ngurusin ini. Benar. Nggak benar tuh, nggak benar ya. Jangan diulangin. Nah kalau tadi Abang Anyun apa Bang yang hidup lu tuh apa yang mau salahin nih Bang? Ya awalnya Anyun tuh nggak percaya sama kehidupan zaman dulu kan. Tapi Anyun tuh percaya nih ada quotes nih. Roda itu kan berputar. Jadi kan kadang di atas, kadang di bawah gitu. Tapi kalau roda kena batu kan di bawah terus itu tuh. Jangan sampai kena batu. Pokoknya intinya mah. Pokoknya mah kita harus percayalah sama kehidupan. Iya. Nah daripada nyalahin apa yang nggak bisa kita rubah, mendingan nyalain aja
One Mobile di OCBC NISP. Lebih baik gitu. Rezeki itu bisa datang dari mana aja. Yang penting kalau ada rezeki jangan lupa nabung sama investasi bersama Bank OCBC NISP. Nah, sekian dari gua. Sampai ketemu di episode Adu Canda berikutnya bersama dengan komika-komika Indonesia yang super lucu. Nah, sebelum pamit ada kalimat bijak buat kita semua. Mantap. Terima nih, kasih Bang. bang, kalimat bijak bang. Apa nih? Manusia boleh berencana. Cakep. Tapi saldo yang berbicara. Gua Moko. Saya Tretan Muslim. Saya Anyun. Kami pamit undur diri. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Bang OCBC NISP.